selamat datang di pelajaran biologi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang materi pelajaran di kelas 9, yaitu sistem reproduksi pada makhluk hidup. Nah, saya mau tanya nih sama kalian, kenapa makhluk hidup harus melakukan reproduksi? Nah, jawabannya adalah supaya setiap makhluk hidup mampu mempertahankan kondisi spesiesnya terjauh dari kepunahan. Oke, sekarang saatnya saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, sistem reproduksi pada tumbuhan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, sistem reproduksi aseksual dan sistem reproduksi seksual. Lalu, apa bedanya sistem reproduksi aseksual dan sistem reproduksi seksual? Jadi, sistem reproduksi aseksual merupakan suatu proses reproduksi yang tidak melibatkan adanya gamet jantan dan juga gamet betina. Sedangkan sistem reproduksi seksual terjadi apabila proses reproduksi tersebut melibatkan adanya gamet jantan dan juga gamet betina. Nah, sekarang saatnya saya akan menjelaskan lebih lengkap lagi mengenai macam-macam sistem reproduksi secara aseksual pada tumbuhan. Reproduksi secara aseksual seringkali dikenal dengan reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan berbiji dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu reproduksi vegetatif alami dan reproduksi vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif alami adalah reproduksi vegetatif yang terjadi secara alami atau tanpa campur tangan dari manusia. Sedangkan reproduksi vegetatif buatan adalah reproduksi vegetatif dengan bantuan manusia. Ada beberapa macam reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan, yaitu rizom. Rizom seringkali dikenal dengan sebutan akar rimpang. Nah, sebenarnya rizom ini adalah akar yang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Contoh-contoh tumbuhan yang melakukan rizom antara lain lengkuas, kunyit, Sansevieria, dan temulawak. Geragi. Geragi seringkali dikenal dengan sebutan stolon. Nah, geragi ini adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Pada geragi terdapat buku-buku dengan tunas-tunas yang dapat tumbuh menjadi organisme baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah pegagan, arbei, rumput teki, dan stroberi. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh bukan pada ujung batang ataupun ketiak daun. Contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan tunas adventif adalah cocor bebek, kesemek, dan sukun. Umbi lapis. Umbi lapis adalah tunas yang mengalami modifikasi terdiri atas batang yang sangat pendek, dibungkus oleh daun-daun yang berdaging dan menyerupai sisik. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bakung. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Ujungnya menggembung membentuk umbi.
Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan gembili. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan umbi akar adalah dahlia dan singkong. Tunas. Tunas yang berfungsi sebagai alat reproduksi secara vegetatif adalah tunas yang tumbuh di pangkal batang dan tersembunyi di dalam tanah. Tumbuhan yang melakukan reproduksi dengan tunas misalnya pisang dan bambu. Reproduksi vegetatif buatan. Ada beberapa macam reproduksi vegetatif buatan, yaitu stek. Stek adalah pemisahan atau pemotongan bagian tanaman untuk menghasilkan tanaman baru. Berdasarkan organ tanaman yang digunakan, stek dibedakan menjadi stek daun dan stek batang. Mencangkok. Mencangkok biasanya dilakukan pada pohon buah-buahan, misalnya mangga, jambu air, dan rambutan. Merunduk. Cara perkembangbiakan merunduk dilakukan dengan merundukkan dan membelokkan cabang tanaman sampai ke tanah, kemudian ditimbun dengan tanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada kalian semua macam-macam sistem reproduksi pada tumbuhan secara seksual. Reproduksi seksual seringkali dikenal dengan sebutan reproduksi generatif. Nah, pada spermatopita, organ reproduksi yang terjadi secara generatif adalah bunga. Di dalam bunga dapat ditemukan organ kelamin jantan, yaitu benang sari, dan organ kelamin betina, yaitu putik. Kemudian terjadilah proses penyerbukan. Sedangkan pada tumbuhan Bryophyta dan Pteridophyta, organ jantan adalah Antheridium, sedangkan organ betina adalah Archegonium. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Sekarang saatnya kalian mencatat ulang mana dari penjelasan saya yang sangat penting untuk kalian kuasai. Terutama kalian harus mampu membedakan mana sistem reproduksi yang terjadi secara aseksual dan mana sistem reproduksi yang terjadi secara seksual.